Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam, nama budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam teman-teman semua. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Javier Ferdinand Bernardin dengan 3 digit NIM terakhir 091 dan saya dari program studi informatika kelas reguler E. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas chapter 3 dari buku Operating System Concept edisi yang ke-10. Topiknya sendiri adalah proses. Jadi apa itu proses teman-teman? Jadi proses adalah fondasi utama dari cara kerja sistem operasi modern. Setiap kali kita membuka aplikasi, menjalankan program, ataupun sistem melakukan sesuatu di balik layar, semuanya sangat melibatkan apa yang disebut dengan proses. Oke teman-teman, kita akan bahas ke 8 topik. Jadi yang pertama ada konsep proses, penjadwalan, operasi pada proses, IPC, shared memory, message passing, content system IPC, dan komunikasi client server. Baik, langsung saja kita mulai ke slide selanjutnya. Nah, kita akan bahas tentang konsep proses. Apa itu bedanya program dengan proses? Program sendiri adalah sebuah entitas pasif yang berisi file instruksi yang diam di dalam hard disk. Dan juga proses adalah program yang sedang dijalankan. Jadi, itu program bisa kita sebut dengan entitas aktif. Satu program bisa menghasilkan lebih dari satu proses. Contohnya ketika kita membuka dua jendela dari browser sekaligus. Setiap proses punya layout memori yang terdiri dari 4 bagian, yaitu ada teks yang berisi kode instruksi program, kemudian ada data yang berisi variabel global dan statis, kemudian ada juga yang dinamakan dengan heap. Heap itu memori dinamis tumbuh ke atas saat program memanggil fungsi malloc ataupun new. Kemudian ada yang dinamakan dengan stack, yaitu data sementara seperti variabel lokal dan return address, dan yang tumbuh ke bawah. Nah, heap dan stack itu tumbuh ke arah satu sama lain. Kalau bertemu, maka kan yang terjadi yang dinamakan dengan stack overflow. Kemudian OS sendiri melacak setiap proses melalui instruksi data bernama PCP ataupun proses control block yang berisi proses state, PID, dan program counter, CPU register, memory management info, dan ada input output status. Nah, PCB ini yang akan disimpan dan dimuat saat CPU berpindah antar proses. Baik, kemudian ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada 5 state yang akan dilewati oleh setiap proses. Ada yang pertama yaitu dari new, yaitu proses yang baru dibuat. Jadi OS sedang mempersiapkan segalanya. Kemudian ada yang dinamakan dengan ready, di mana proses siap untuk dieksekusi dan menunggu giliran CPU untuk di ready queue. Kemudian ada yang namanya dengan next, maksud saya running, yaitu sebuah proses yang sedang aktif dan akan dieksekusi oleh CPU. Kemudian ada yang namanya waiting, yaitu proses menunggu operasi input-output selesai. Selama ini CPU bebas dipakai untuk proses lain. Dan yang terakhir ada yang dinamakan dengan terminate. Nah, di sini di terminate ini itu proses selesai dan OS akan membersihkan semua resource. Nah, ada juga yang dinamakan dengan transisi antar stage, yaitu dari new ke ready saat admit, kemudian ready ke running saat di dispatch scheduler. Dan juga ada running ke waiting saat butuh input output, dan juga running ke ready saat di interrupt. Dan yang terakhir yaitu waiting ke ready saat input output. Kemudian next. Nah, slide selanjutnya itu ada penjadwalan proses. Jadi bagaimana OS itu memutuskan proses mana yang dapat giliran CPU? Inilah dari tugas scheduler. Ada 3 antrian penjadwalan yaitu job queue, di mana semua proses itu berada di sistem. Kemudian ada ready queue, yaitu proses di memori yang sudah siap untuk dieksekusi. Kemudian ada yang terakhir device queue, yaitu di mana proses yang menunggu perangkat input output tertentu. Dan juga di sini ada 3 jenis dari scheduler, yaitu ada long term scheduler ataupun job scheduler. Itu digunakan untuk memilih proses dari pool dan memuatnya ke dalam memori. Dan juga untuk mengontrol degree of multiprogramming. Apa itu degree of multiprogramming? Yaitu berapa banyak proses yang boleh ada di memori. Dipanggilnya sendiri untuk long term scheduler ini tidak terlalu sering, mungkin hanya beberapa kali per menit. Kemudian ada yang dinamakan dengan juga short term scheduler, yaitu CPU scheduler yang akan memilih proses dari ready queue untuk dieksekusi CPU. Inilah yang paling sering bekerja, dipanggil ratusan kali per detik.
Jadi short term scheduler ini bisa kita katakan bahwa dia adalah jantung sistem dari penjadwalan. Kemudian ada yang dinamakan juga dengan medium term scheduler ataupun bisa kita sebut dengan sweeper, yaitu untuk memindahkan proses masuk memori, swap out ataupun swap in untuk mengurangi beban dari memori. Satu konsep di sini yang krusial teman-teman, ada yang dinamakan dengan context switch. Jadi ketika CPU itu berpindah proses, OS sendiri harus menyimpan satu proses lama ke PCB-nya lalu memindahkannya ke memindahkan state proses baru dari PCB-nya. Nah, waktu context switch itu adalah overhead murni. Jadi CPU itu tidak melakukan pekerjaan produktif selama itu. Maka context switch yang terlalu sering akan menurunkan performa dari sebuah sistem. Oke, next. Kemudian kita akan membahas tentang operasi pada proses. Kita akan menjelaskan bagaimana proses itu dibuat dan dihapus. Di Linux, proses itu dibuat dengan sistem yang bernama fork. Ketika dipanggil, OS akan membuat salinan identik dari proses yang memanggil proses arti ataupun kita sebut dengan parent. Salinannya itu disebut dengan child. Cara membedakan parent dan child sendiri adalah dari nilai kembalian penelitian dari for. Misalkan ada mengembalikan nol, maka kita sedang berada di child process dan juga ada mengembalikan lebih dari nol atau PID child, maka kita sedang berada di parent proses. Kemudian ada mengembalikan min satu yaitu gagal membuat proses. Nah, biasanya setelah for, maka child itu akan memanggil sebuah fungsi yang bernama exec untuk mengganti programnya dengan program lain. Kombinasi dari fork dan exec inilah yang dipakai shell seperti bash tiap kali kita memetik perintah. Lalu parent biasanya akan memanggil sebuah fungsi bernama wait untuk menunggu child selesai. Proses dihapus dengan fungsi exit untuk membebaskan semua resource. Ada dua kondisi khusus di sini, yaitu ada yang dinamakan dengan zombie proses, yaitu child sudah exit, tapi parent belum memanggil wait. Kemudian PCB-nya masih ada di tabel proses karena OS akan menyimpan exit statusnya. Nah, jika terlalu banyak zombie, bisa menghabiskan slot table dari sebuah proses. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan dengan orphan proses. Jadi parent itu mati duluan sebelum child selesai. Di Linux, orphan diadopsi oleh sebuah proses init ataupun PID 1 yang secara berkala akan memanggil dari fungsi wait untuk membersihkannya. Ada juga cascading termination, yaitu beberapa OS menghapus semua child secara otomatis ketika parent di terminate. Baik, bisa kita next. Oke, di sini kemudian ada juga IPC atau komunikasi antar proses. Sebuah proses independen itu tidak berbagi data, teman-teman, tapi proses kooperatif perlu berkomunikasi. Inilah yang kita sebut sebagai IPC ataupun interprocess communication. Kenapa kita butuh IPC, teman-teman semua? Ada 4 alasan, yaitu yang pertama untuk berbagi informasi, kemudian ada untuk mempercepat komputasi dengan paralelisme atau berjalan secara bersamaan, kemudian ada juga yang dinamakan dengan modularitas sistem, kemudian yang terakhir yaitu kenyamanan pengguna. Nah, teman-teman di sini ada dua model utama dari sebuah IPC, yaitu yang pertama ada shared memory, di mana proses-proses itu berbagi area memori yang sama seperti papan tulis bersama yang bisa kita coret-coret bersama teman-teman kita. Kemudian setelah memori itu disiapkan, sebuah komunikasi akan terjadi di kecepatan memori yang sangat cepat. Tapi di sini ada kelemahannya, yaitu kita perlu sinkronisasi karena akses bersamaan itu bisa menyebabkan yang dinamakan dengan race condition, yaitu di mana kondisi data itu bisa korup karena dua proses menulis secara bersamaan tanpa koordinasi. Itulah yang kita sebut dengan race condition. Kemudian ada yang dinamakan message spacing, yaitu proses saling kirim dan terima pesan melalui OS dengan operasi send dan receive. Nah, ini lebih mudah diimplementasikan dan lebih aman dari race condition, tapi lebih lambat karena setiap pesan perlu melewati kernel dan ada overhead dari sistem call. Kemudian ada juga yang kita namakan tuh dengan trade-off, di mana kita butuh kecepatan dan data besar untuk memilih shared memory. Supaya shared memory ini kan butuh kemudahan dan keamanan. Maka akan memilih dari message spacing. Kemudian kita slide. Kemudian di sini ada IPC shared memory. Contoh klasik dari shared memory sendiri adalah producer consumer problem. Produser menghasilkan sebuah data, konsumer mengkonsumsinya, dan keduanya berkomunikasi lewat sebuah buffer bersama di shared memory. Buffer inilah yang akan kita gunakan, bisa disebut dengan circular buffer
yang berisi array yang digunakan melingkar dengan dua pointer yaitu in dan out. Di mana in itu berarti posisi produser menaruh item dan out di mana posisi konsumer mengambil item. Kemudian ada kondisi empty ketika in itu sama dengan out dan kondisi full ketika in plus 1% buffer size sama dengan out. Nah, yang paling penting di sini teman-teman, implementasi naif kita hanya bisa menggunakan buffer underscore size min 1 untuk slot efektif, di mana satu slot itu selalu kosong untuk membedakan kondisi full dan empty. Nah, masalah utamanya sendiri ada yang dinamakan dengan race condition tadi, di mana jika produser dan consumer mengakses buffer secara bersamaan tanpa koordinasi, tapi solusinya adalah menggunakan sebuah semaphore atau matrix. Ini digunakan untuk apa? Ini digunakan untuk memastikan hanya satu proses yang mengakses area krisis pada satu waktu. Nah, implementasi nyatanya itu bisa dengan POSIX, yaitu gunakan SHM underscore open, lalu eh, ftRunkit, kemudian ada mmap untuk membuat dan mengakses shared memory, lalu SHM underscore unlink untuk menghapusnya. Kemudian bisa kita next ke message spacing. Nah, di sini teman-teman ada message spacing itu punya tiga dimensi penting, yaitu dimensi pertama disebut dengan naming atau yang siapa yang dikirimi. Ada yang disebut dengan direct, yaitu di mana proses menyebut nama tujuan secara eksplisit. Misalkan ada send eh, buka kurung p, msg tutup kurung. Itu simple tapi kurang fleksibel karena hard code. Kemudian yang selanjutnya itu ada indirect via mailbox, yaitu pesan dikirim ke mailbox ber-ID unik. Misalkan kalau kita tadi di send buka kurung p, msg, di sini ada mailbox underscore a, msg. Dan ini bisa lebih fleksibel karena banyak proses bisa berbagi satu mailbox. Kemudian dimensi dua ada yang dinamakan dengan sinkronisasi, yaitu bisa kita gambarkan dengan apakah menunggu. Misalkan di sini ada yang namanya blocking send, yaitu pengirim menunggu sampai pesan diterima baru lanjut. Dan juga ada non-blocking send, yaitu pengirim kirim lalu langsung lanjut tanpa menunggu. Ada juga yang namanya blocking receive, yaitu penerima menunggu sampai ada pesan masuk, dan juga non-blocking receive, yaitu penerima ambil pesan kalau ada. Kalau tidak ada, dapat nol atau P dan langsung lanjut. Nah, kombinasi blocking send plus blocking receive ini disebut dengan rendezvous, yaitu di mana kedua pihak harus bertemu dulu sebelum lanjut. Kemudian ada dimensi yang ketiga, yaitu yang bisa kita sebut dengan buffering atau kapasitas antrian, di mana jika tidak ada antrian, sender harus selalu menunggu receive siap, dan ini dinamakan dengan zero capacity. Kemudian ada yang dinamakan juga dengan bounded capacity, yaitu di mana antrian terbatas n pesan. Jadi sender tunggu kalau penuh. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan unbounded capacity. Misalkan di POSIX shared memory yang bisa digunakan dengan di Linux dan macOS, API standarnya itu SHM Open, kemudian ada ftRunkit dan juga mmap dan SHM Unlink. Setelah mmap itu akses memori akan berjalan secara cepat akses array biasa. Kemudian ada yang dinamakan message passing untuk macOS dan iOS, di mana itu semua komunikasi bahkan sistem call lewat pesan menggunakan port sebagai mailbox dengan kapasitas terbatas. Ada beberapa fungsi contohnya yaitu MSG send, MSG receive, dan MSG RPC. Dan juga di sini ada yang disebut dengan Windows ALPC, yaitu Advanced Local Procedure Call. Nah, kemudian yang terakhir ada yang dinamakan dengan pipes. Ini merupakan mekanisme IPC tertua. Ordinary pipe yaitu unidirectional, hanya ada parent child seperti LS dan grep di terminal. Kemudian ada yang namanya name pipe atau pivot, yaitu bidirectional, tidak perlu parent child, punya nama di sebuah file system, dan di Windows nama name pipe bahkan bisa antar komputer berbeda. Oke, baik, selanjutnya kita ke next, ada komunikasi client server. Di sini ada tiga mekanisme komunikasi dari client server. Yang pertama yaitu socket. Apa itu socket? Socket itu ketika endpoint sebuah komunikasi jaringan sama dengan IP address plus port number. Misalkan port di bawah 1024 adalah well known port 80 untuk dan mungkin langsung saja saya tutup untuk penjelasan chapter 3 dari sebuah buku kali ini. Saya ucapkan terima kasih teman-teman karena sudah menonton semua.
Om Santi, Santi Om.